Yuhu, selamat datang kembali bersama kita berdua dengan saya Cepi dan saya Ray. Oke, bersama lagi nih dengan kita di situasi dan kondisi yang sama, yaitu di kamarku tercinta yang di Studio Legend ini. Studio Legend, yaitu dari kamarku tercinta dengan background kasur. Biar nggak boring juga Pak Cep. Bener gitu. Visual ya bersama kita lah di tanpa naskah. Oke. Oke, jadi alasan aku membuat ini ya, membuat kayak situasi yang berbeda atau kondisi yang berbeda itu karena kayaknya lebih enak lesehan gini, lebih rileks gitu kan, lebih rileks, lebih bisa, jadi apa, punggung tuh bisa nyender kayak gini gitu kan, dibandingnya sebelumnya kan kita itu kan duduk di sound system itu kan, lumayan pantat tuh keras tuh. Betul. Tapi lama kelamaan lumayan juga nih pantat jadi kebas. Pantat jadi kebas juga kan. Tapi lama-lama bisa kebal nih. Bisa. Asli bisa. Gitu. Di apa? Mungkin kita mau ngobrolin apa nih sekarang? Sekarang ini masih di segmen yang sama seperti episode sebelumnya. Jadi kita bakal bahas soal depresi itu bukan lelah, bukan stres. Depresi itu bukan lemah, tapi lelah gitu. Gitu. Nah, kenapa bisa dibilang kayak gitu? Karena kira-kira apa? Kalau menurutku mungkin ada waktunya kita tuh ngerasa penat gitu ya Pak Cip. Penat dalam segala hal lah ya. Bisa. Itu di tempat pekerjaan atau di mana, pastilah kita kadang-kadang suka merasakan hal itu ya Pak Cip. Gitu. Betul. Sebenarnya episode ini di apa kita bawain ya biar kita ini sama-sama apa ya, relax dari depresi. Betul. Setidaknya gitu ya. Teman-teman misalkan yang kebetulan timingnya pas lagi depresi, lalu ada kita nih FYP misalkan di YouTube, ya nggak apa-apa deh gitu, apa lihat-lihat lah gitu kan, apa sih yang ada di isi podcastnya ini gitu kan. Barangkali setelah selesai nih nonton podcast ini, nah jadi dapat insight yang masuk gitu. Tidaknya terobati. Harapan aku sih gitu ya, dengan adanya podcast ini tuh bisa membuat hari-hari kalian lebih bermanfaat lah. Betul. Karena kita sendiri kita berdua di sini kan visi misinya itu salah satunya menjadi ibaratnya ya, menjadi air yang jernih di tengah air yang butek ya. Keruh lah gitu, keruh atau butek lah gitu. Gitu kan? Nah, gitu. Jadi ya tolong diingat gitu, kalau kamu mungkin lagi dalam keadaan depresi ya kita jadikan sebagai teman virtual ya. Betul. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalkan mau ketemu Pak Cep ya. Bisa. Ya, bisa aja, bisa. Diskusi bareng, seru tuh kayaknya tuh. Disclaimer ya, kita juga sama-sama orang depresi sih. Ya, bener. Tapi emang kalau dipikir-pikir tiap malam mungkin ngalamin ini nih. Iya. Bahkan dari kita masih sekolah. Bisa. Mungkin kalau masih SD mah kata orang tua mah rewel gitu ya. Rewel kayak gitu. Ada yang lebih dari itu. Padahal aslinya sih disclaimer ya, kita ini berangkat dari orang-orang orang-orang yang depresi juga. Yang pada akhirnya kita membuat konten yang serandom inilah ibaratnya. Betul. Gitu. Jadi lebih ke arah menyalurkan apa yang kita pikirkan. Nah gitu, karena kan kita pribadi kan kadang nggak dapat nggak menemukan orang yang bisa kita percayai untuk ngobrol lah, contohnya gitu ya. Jadi ya udah, kita gabung di sini dan mencurahkan semua isi yang ada di dalam pikiran dan hati lah gitu, pikiran dan perasaan pokoknya mah ya. Jadi, gitu lah. Jangan dipendam sendiri ya Pak Cep. Betul. Justru harusnya butuh someone to talk gitu. Betul. Ngobrol sama siapapun. Ya walaupun mungkin rasanya agak sedikit berat di awal-awal, cuman kan dengan seperti itu kita tuh bisa sedikit meringankan apa yang lagi dirasakan. Betul sekali. Setidaknya lagi. Gitu sih Pak Cep. Nah sekarang lanjut ke temanya.
kita masuk ke temanya. Hmm? Kebetulan udah nyiapin poinnya nih. Oke, gitu ya. Jadi kita awalin sama apa ya? Mungkin lebih tepatnya depresi itu apa sih? Depresi itu apa ya Depresi gitu. itu apa? Jadi terkadang orang ini apa ya? Bisa ngerti capek fisik nih, tapi nggak disadari kalau sebetulnya kita juga capek akan ya suatu hal lah, misalkan pajak ya, atau secara berpikir mungkin kadang-kadang juga kita agak sedikit mentok, dan ya bisa kita butuh someone to talk, nah itu ngobrol lah gitu. Aduh, karena nggak nyaman pajak kalau di pendem sendiri sih, iya pasti malah makin keruh. Ya walaupun emang ya kita harus sedikit memilah dulu kita ingin cerita ke siapa. Itu sih teman-teman kurang lebihnya. Kira-kira kalau menurut kamu tuh definisi dari depresi itu apa sih gitu? Oke, secara garis besar kalau menurut opini aku ini depresi ini kayak keadaan dimana kita ini apa? Kayak nggak ada niat untuk bergerak, misalkan salah satunya. Diem kah? Diam. Dalam artian jadi patung? Bisa kayak gitu loh, Pak. Oh gitu? Ya. Saking gimana kosong gitu loh. Kosong pikiran? Ya. Atau tatapan? Kosong pikiran sama tatapan juga tuh biasanya. Nah kadang justru kalau kayak gitu kita nggak nemu solusinya. Ya. Okay. Karena kita nggak ada, istilahnya nggak ada lawan bicara lah untuk ngobrolin soal itu. Teman-teman. Nah, mungkin dari sini kita bisa sedikit apa ya? Menggali kenapa fenomena ini bisa terjadi, Coach. Oke, mungkin kalau dari aku salah satu diantaranya kita mungkin kadang-kadang ngerasa capek akan satu hal. Let's say misalkan kita bekerja di satu perusahaan tapi yang membuat diri kita ini yang gak nyaman gitu, Coach. Dari segi circle-nya. Circle kah atau lingkungannya kah? Mungkin semuanya ya. Hampir semua biasanya. Nah itu pasti capek banget sih. Cuman apa ya? Nah kayak yang di episode sebelumnya, kalau ngerasa jenuh gitu, cari temen yang humoris. Betul ya. Itu bisa jadi pereda. Iya betul. Contoh, ya coba ke Kang Sule. Ke Kang Sule main di apa tuh namanya, Tamarung ya? Kalau nggak salah di situ ya, daerah Cimahi lah. Daerah Cimahi gitu. Ya kadang emang kita butuh seseorang yang komedian juga. Jadi biar relax lah gitu. Betul. Kalau dibawa serius terus, ya antaranya malah jadi bikin pusing. Iya, ibaratnya kalau dibawa serius terus tuh ibaratnya gini. Sebuah tali atau kabel. Ya. Ditarik terus. Nah, itu tuh nanti lama-kelamaan tuh putus. Nah, putus itulah yang dimaksud dengan depresi, stres. Gitu. Merasa kosong juga. Iya, jadi tali atau benang atau kabel yang dibentangkan itu harus waktu-waktu kita renggangkan, ya, supaya dikendorin, supaya jadi tingkatan stresnya itu enggak terus menerus sampai akhirnya getas dan putus. Nah di tahap itu yang paling bahaya. Nah di tahap putusnya itu yang kita maksud apa, depresi gitu. Nah seperti halnya pikiran otak dan perasaan kita gitu. Jadi jangan melulu kayak terus tegang, kayak terus ibaratnya dikepal gini terus gitu. Nanti pas begitu kalian capek, kalian nggak bisa nggak bisa mencegahnya. Tiba-tiba langsung crash lah gitu, putus gitu, error gitu. Masuk ke mode error lah ya. Jadi kalau menurut POV ku itu depresi itu merupakan suatu pemikiran dimana si orang ini tuh bisa jadi nggak hanya pemikiran sih, let's say kayak kegiatan dan pikiran itu kan kadang jadi satu, nyampur sama. Nah di kegiatan itu tuh ada hal yang mungkin membuat kita tidak nyaman, lalu itu tuh biasanya kejadiannya berulang-ulang dalam dengan segmen yang lama, lalu akhirnya karena itu tadi nggak ada faktor pencegah kayak nggak ada someone to talk misalkan, jadi akhirnya si orang ini tuh dengan sendirinya itu langsung kayak lost control ingatan, dan depresi kadang kan nggak sedikit juga yang berujung ke tindakan-tindakan itu. Yang keduanya bisa jadi
bisa jadi atlet jalan kaki. Kenapa tuh? Atlet jalan kaki. Atlet jalan kaki. Tahu nggak siapa? Gimana? Tahu nggak siapa atlet jalan kaki? Betul. Ya, mohon maaf ya, aku Hmm. harus ngomong ya itu yang sakit jiwa gitu. Oke, oh DGJ itu ya. Iya, kenapa aku bilang atlet jalan kaki? Karena kebanyakan Banyak jalan kaki gitu kan. Dan fun fact-nya kayak nggak pernah ngerasain sakit ya, Pak. Betul. Iya, ini sorry maksudnya terkadang mereka ini menggunakan nggak pakai baju sama sekali. Iya, Dan, karena alam bawah sadarnya itu udah mana ya? udah di luar dari Udah kan darinya itu sendiri. tadi kan depresi itu kan kehilangan kontrol, Betul. lost control, akhirnya dia lupa sama dirinya sendiri, lupa dengan sekelilingnya, lupa dengan apa yang dia lakuin gitu kan. Jadi yang ada di pikirannya tuh yang penting bikin dia happy aja. Betul. Jadi Gitu. yang paling dibutuhkan tuh justru vibe positifnya. Dengan cara apa? Nah, ini balik lagi nih ke teman-teman. Banyak cuman di sini mungkin kita akan ngasih sedikit ini aja referensi aja nih. Nah, boleh. Jadi ya selain tadi nih kita butuh someone to talk. Kita juga butuh relax dari segala kegiatan aktivitas yang ada lah. Gitu. Bisa. Jadi istirahat dari rutinitas sementara. Nah itu sebenarnya punya manfaat kalau misalkan teman-teman udah ngerasa penat ini, teman-teman kan bisa merilekskan pemikiran gitu. Karena dengan pikiran yang positif dan rileks ya, tentunya apapun yang kita rencanakan misalkan akan sesuai dengan ekspektasi. Seperti mungkin kurang lebih kayak gitu sih. Teman-teman. Nah cuman ada juga yang negatifnya nih Pak Cep. Apa itu? Kalau kita udah nggak mau banget, wah pokoknya sesimpel kita ngechat temen atau misalkan nggak berbaur sama sekali, bahkan sama orang rumah, itu udah tingkat yang paling level paling agak tinggi lah gitu. Ya, wah itu anjir. Walaupun mungkin level tertingginya kan kalau yang emang bener-bener nggak kuat banget dan memang sorry to say mungkin pegangan dari sisi religiusnya juga kurang, bisa saja terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Betul. Jadi gitu ya, itulah salah satu bahayanya Pak. Itu bahayanya gitu. Dan juga ini bukan jadi hal yang dianggap sepele loh ini. Jangan. Jadi kalau misalkan kita nemuin temen atau siapapun misalkan yang lagi depresi, apalagi depresi berat gitu, jangan kita ketawain, pokoknya jangan kita ketawain atau kita anggap sepele atau apa. Kalau misalkan teman-teman semua ini punya kemampuan untuk mendekati dalam artian mengajak gitu kayak ayo kalau kamu ada apapun ngobrol deh atau apa sharing gitu, itu lebih baik sih. Itu lebih baik menurutku. Itu ya tentunya positif juga. Jadi kan kadang-kadang kan di kita kan ada yang dianggapnya itu bercanda atau apa gitu. Nah itu sih yang sebenarnya yang membuat depresi itu makin berkobar. Ibarat api bukannya dipadamkan perlahan, tapi malah ibaratnya malah disiram lagi bensin. Tanah, jadi makin membara ya dia. Bener. Nah, sorry Pak, gini dikit lah biar enak. Sorry ya. Enakan juga. Gini. Ya kayak gitu sih kurang lebih teman-teman. Jadi kita sekarang masuk ke poin tanda-tandanya nih Pak Cep. Tanda-tanda kapan kita ini ngerasa seperti atau kita mungkin bisa dikategorikan sebagai yang depresi. Gitu. Cuman ya untuk lebih lanjutnya ya balik lagi nih ke teman-teman, lebih baik datangi ke profesional lah, ke psikolog ya. Dan ngomong soal psikiater nih, aku sempat nonton ya udah jelas lah, maksudnya di episode yang kebelakang ini ada satu celutukan nih dari host kita nih. Kalau si psikiater ini healingnya kayak gimana ya? Oh iya. Itu dari salah satu host kita. Itu tapi juga. Itu menarik juga sih kalau misalkan apa ya dia lagi benar-benar ya kan namanya manusia ya, walaupun psikiater pasti ada sisi atau ada timing di mana mungkin dia juga jenuh dengan permasalahannya gitu. Kita nggak tahu apa permasalahannya. Yang jelas mungkin bisa aja berujung ke depresi gitu ya. Kalau menurut aku sih ya,
kan kalau misalkan seseorang itu bekerja pada bidangnya, pasti pasti ada temen yang sebidang juga di luaran sana. Dan bisa jadi psikiater yang mungkin lagi mengalami depresi ini, dia mungkin mendatangi salah satu rekannya yang mungkin sesama psikiater juga gitu. Karena kan ibaratnya gini, walaupun sesama manusia mungkin tingkat ya bidang pekerjaannya juga sama gitu ya, tapi kan kadang orang yang lebih jernih pikirannya, dia itu bisa membuat kenyamanan atau ya pokoknya kenyamanan bagi si pendengarnya, siapapun itu gitu kan. Jadi boleh jadi sih ini mah cuman kayak pikiran abstrak aku aja sih gitu. Jadi sepertinya psikiater yang mengalami depresi ini mendatangi salah satu rekan kerjanya yang sesama psikiater. Ya, lalu ya seperti halnya ini aja, misalkan seperti halnya pasien kepada psikiater, ya datang menemui untuk berkonsultasi gitu. Ya kurang lebih mungkin seperti itu. Menurutku ya. Ya betul sih Pak Cep. Karena bahkan dokter sekalipun jadi ingat ini omongan dokter Tirta nih. Apa tuh? Dia sempat ada di momen dia ini lagi sakit, cuman dia nggak bisa diagnos penyakitnya sendiri. Ya. Nah, alhasil dia ngubungin temannya lagi nih. Iya. Sama dokter. Kayak gitu. Jadi simbiosis mutualisme lah ibaratnya gitu. Jadi ya kalau itu contoh yang contoh yang agak tinggi lah gitu. Ini aja ini contoh simpel. Tukang cukur. Cukurnya sama siapa? Iya. Begitu dia gondrong gitu ya, gondrong misalkan. Walaupun dia sehebat apapun ya, misalnya dia sehebat apapun, jarang ada tukang cukur yang nyukur dirinya sendiri. Iya. Gitu. Kecuali itu cuman kebutuhan konten. Nah, tapi kalau kebutuhan konten ujung-ujungnya pasti botak. Yakin karena kan ada ketidakpresisian kan. Pasti. Nah, susah tuh. Susah. Ada juga nih pelukis Pak Cep. Katanya dia nggak bisa ngelukis dirinya sendiri. Nggak mirip katanya. Kalau ngelukis orang lain pasti mirip. Aneh ya? Aneh ya. Padahal dia juga bisa lihat foto gini terus sketsa dulu gini. Tapi kalau dia giliran gambar wajahnya sendiri nggak mirip. Aneh ya? Itu. Aku baru tahu. Ya seperti itulah hal-hal yang ibaratnya itu yang bisa kita temuin di sekitar kita lah. Ya. Mungkin yang selanjutnya kita misalkan sebelumnya punya minat atau hobi yang bikin kita ini ngerasa rileks gitu Pak Cep. Tiba-tiba ngerasa jenuh nih. Iya jenuh. Itu mungkin salah satu pertanda dari depresi itu sendiri. Iya. Nah ini sebenarnya hal yang tadi disampaikan tuh dapat dari ini Pak Cep, Halo Dokter gitu. Halo Dokter. Aplikasi Halo Dok gitu. Jadi ya mungkin kita hitungannya lebih ke meneruskan penyampaian beliau lah di channel ini, kayak gitu sih kurang lebih. Nah selain itu kita juga ngerasa bahwa ingin lihat jam ini. Jadi kita jam berapa yang mulai ya? 16.20. 16.20 lah. 16.25 ya udah taruh lah. Jadi berarti kita 17.20 atau 25 lah. Oke, 17.20. Ya jadi salah satu diantaranya itu hilang minat, yang tadinya itu jadi hobi tapi tiba-tiba anjir lagi jenuh banget nih. Atau lagi kayaknya mau nyoba sesuatu yang baru. Itu mungkin biasa terjadi ke orang-orang umum juga sih Pak Cep. Dan yang selanjutnya kurang fokus. Jadi kadang ada waktu di mana kita ini misalnya lagi ngobrol nih sama seseorang, terus tiba-tiba miss gitu loh Pak Cep. Ngedengerin cuman kita tuh pikirannya malah kemana-mana. Bubur kacang. Ya. Itu jemuran. Udah diangkat belum ya? Udah mau mendung gitu kan. Mendung. Terus kompor udah dimatiin belum? Nah itu. Kalau jeklek gitu terus, apinya nggak ada, otomatis gasnya terbuang sia-sia. Nah, beserta dengan ledakannya. Bener. Kalau ada pemantiknya langsung. Bahayanya apa sih? Kita nggak fokus gitu. Bahayanya kita nggak fokus. Tapi terlalu dipantengin fokus juga sebenarnya nggak baik juga sih. Jangan. Ya. Contoh misalkan
Kita lagi bekerja kan butuh kefokusan, apalagi yang resikonya tinggi misalkan. Itu butuh fokus yang benar-benar ibaratnya tuh on fire lah fokusnya. Tapi kalian jangan lupa biasanya itu kemampuan seseorang untuk fokus itu berbeda-beda loh. Ketahanan fokusnya ya. Ada juga mungkin yang cuma beberapa menit setelah dia merasakan agak sedikit lelah, dia itu harus segera untuk memalingkan dulu pikirannya kemana gitu. Ibaratnya kayak fokus ya Pak Cep ya. Kayak break dulu lah, ice breaking dulu lah. Ibaratnya kayak gitu. Rehat sejenak dulu ya Pak Cep. Soalnya aku juga gitu. Aku dihadapkan dengan pekerjaan yang bisa kebilang itu aja, monoton. Betul. Dimana aku juga ya namanya manusia ya gitu ya. Jadi ada sih sisi dimana aku tuh udah mulai kayak jenuh, udah mulai kayak mungkin kalau aku nggak kuat-kuat amat bisa dibilang depresi mungkin ya. Mungkin. Mungkin. Tapi alhamdulillahnya nggak nyampe situ sih. Ini cuma di tahap jenuh. Masalahnya jenuh ini tuh jenuh ini adalah suatu kegiatan keadaan di mana itu tuh sebenarnya bisa menjadi jembatan jembatan menuju ke depresi. Sedikit lagi. Tahapan awal lah ibaratnya jenuh itu. Tahapan awal menuju depresi biasanya jenuh dulu. Nah, makanya itu aku tuh biasanya kalau lagi kerja emang mantengin dulu nih berapa menit buat fokus pada kerjaan. Begitu aku mulai agak lemes nih atau ngantuk atau apa misalkan. Dah, aku jalan-jalan, tinggal dulu aja kerjaan gue tuh. Aku tinggalkan, aku jalan-jalan dulu, ya ngobrol lah sama teman-teman lah bentar lah gitu. Itu salah satu cara aku buat tetap profesional lah, menjaga kewarasan aku juga gitu. Ini gitu sih. Ya itu pasti sih itu Pak Cep. Jadi ya dikala kita jenuh kayak gitu benar. Nah kadang isi juga gini Pak Cep, lihat yang hijau-hijau nih. Hijau-hijau duit. Ya bisa satunya. Salah satunya. Tapi duit warnanya nggak hijau loh. Kayak duit yang gede itu warnanya merah loh. Nah, kenapa hijau? Ya harus hijau? Kalau yang hijau berarti 20 tuh. 20.000 kurang. Ya, nggak akan nyampe lah hari itu. Ya dalam artian yang hijau-hijau di sini tuh mungkin melihat alam, pemandangan. Ya, pohon nih. Pohon, ya tumbuhan-tumbuhan hijau karena ya sempat sih disinggung waktu pas di podcast sebelumnya. Aku sih yang ngomong kalau nggak salah itu dari pakar siapa kalau misalnya kita lagi jenuh dalam apapun itu kegiatan apapun yang bisa mengundang stres dan akhirnya depresi itu kita bisa melihat yang hijau-hijau atau ya tumbuhan lah. Yang hijau-hijau itu dalam artian tumbuhan hijau. Kalaupun ada di rumah ada akuarium isi ikan, aquascape, nah itu bisa kalian pandangin juga. Itu bentuk relaksasi lah. Relaksasi kita ya. Relaksasi. Dan kalau si bapak kalau dulu tuh lihatnya burung baca nari yang itu. Padahal ya dulu sempat mikirnya ngapain sih. Iya betul. Tapi semakin kesini dan di saat aku udah menjadi seorang ayah juga, ya juga. Jadi semakin paham. Ternyata itu tuh bentuk me time-nya Pak Cep. Betul. Dan pernah sekali nih bukan diganggu mungkin kayak ajak ngobrol lah gitu ya. Apa ya ngapain gitu kan. Kamu nggak biasa lah ini lagi mandir gitu. Padahal sebelumnya kosong tuh. Iya. Nah di situ emang sempat ngerasaannya cuman pas aku pribadi udah jadi seorang ayah dan suami ternyata memang butuh. Jadi semakin mengerti ya. Waktu-waktu tersebut emang butuh untuk kita lakukan gitu. Betul. Kurang lebih kayak gitu. Kayak gini lah sama. Kenapa aku sarungan? Dulu waktu pas kecil kan gitu. Kenapa sih bawa bapak sarungan? Ya. Gitu kan. Ya makin dewasanya umur kita tuh, makin dewasanya pikiran kita dan makin bertambahnya umur kita itu, jadi semakin paham. Karena sarungan di rumah itu, wah nyaman sekali. Apalagi ibu-ibu kan biasanya suka dasteran. Kayak gitulah. Ya, daster versi cowoknya lah. Ya, ibaratnya mah gitulah gitu. Ya. Ini tuh nyaman ini. Pakai sarung itu di rumah tuh nyaman. Dingin. Leluasa lah gitu. Nah, gitu. Dan ya juga itu sebagian dari ini juga kan Pak Cep, untuk kita ini ngerasa
pengen istirahat di rumah gitu. Iya, jadi cara untuk membuat kenyamanan diri Ya. sendiri lah gitu. Kayak gitu. Mm-mm. Mungkin ya teman-teman mungkin punya caranya tersendiri. Mm-mm. Nah, di komen Bisa ya bisa lihat. Kita selalu open kok buat teman-teman semua gitu. Tuh. By the way, aku mau nanya sesuatu nih tentang depresi. Mungkin teman-teman di sini pernah lihat nggak ya? Kan kalau di apa sih, di lingkungan sekitar itu biasanya kalau kalian menemukan mohon maaf orang-orang yang ODGJ itu ya gitu, yang lagi apa jiwanya sedang sakit itu, kenapa ODGJ itu kebanyakan laki-laki? Oh iya sih, benar-benar kebanyakan laki-laki. Iya, Kebayang nggak? kebayang. Karena apa ya, kalau menurut aku sih kayaknya laki-laki itu karena mengedepankan pemikiran, Ya. akhirnya terlalu mantengin pemikiran, akhirnya kayak apa ya, kayak tadi kayak kabel jeplak gitu, terputus, nggak connect banget. Iya, jadi lost control, akhirnya ya menjadi atlet pejalan kaki gitu. Iya juga ya. Iya kan? Jarang yang naik sepeda. Iya kan? Nggak ada sih kayaknya. Iya, jarang kan? Rata-rata kan jalan kaki kan. Dan ya rata-rata juga paling banyak biasanya yang kita temuin itu dari kalangan kaum adam lah, ya, laki-laki gitu. Kalaupun ada cewek biasanya, nah tapi kalau cewek nih Pak Cewek yang ke arah sana biasanya karena patah hati ternyata. Iya, ya itu juga kan salah satu bentuk dari depresi juga. Tuh. Nah, gitu sih mungkin teman-teman. Nah, seberbahaya itukah ya? Wah, saking bahayanya kita emang tidak dianjurkan untuk terlalu apa ya, memendam itu, masalah, pemikiran, misalkan. Terus kalau lagi jenuh ya jangan terlalu dipantengin si fokusnya gitu. Jadi ya itu tadi, kita alihkan dulu ke hal-hal yang lainnya yang mungkin bisa membuat kalian nyaman lah gitu. Gitu sih. Perlu banget itu seriusan. Dan nah kita sekarang masuk ke ini, kebutuhan untuk didengar. Bukan disuruh kuat. Orang depresi ini bukan butuh kalimat kayak ayo semangat, nah kamu pasti bisa, oh iya, aku di sini kok ceritain kalau kamu ini bisa benar-benar siap gitu. Nah ini yang terkadang luput tuh Pak Cep. Kita emang kita butuh teman untuk ngobrol, untuk curhat lah misalkan. Cuman kebanyakan dari yang aku alami, jadi itu tuh sebagai tambahan aja Pak Cep, tambahan insight gitu, tambahan variasi untuk memecahkan satu permasalahan. Iya. Gitu. Yang utamanya apa? Nah yang utamanya ini justru ingin terlepas dari keadaan depresi itu sendiri Pak Cep. Nah fun fact juga nih, bukan sempet, malah dulu sering banget nih curhat sama Cepi. Oh oke. Tahu sama beliau ini, gini segala macam, dan setelahnya sampai di rumah ya diubah ya gitu loh Pak Cep. Dan ya kalau aku nemuin solusinya sendiri, justru terkadang dan lebih sering juga nggak nemuin nih jalan keluarnya, solusinya kayak gitu sih teman-teman. Iya betul. Karena kan mungkin si otak pemikiran kita tuh lagi nggak jernih tuh ya susah gitu ya, mau berpikir gimana sih ini solusinya gitu kan. Nyari solusinya susah, akhirnya dipendam berhari-hari, ya bisa ya mungkin berujung ke depresi berat gitu ya. Kayak gitu sih Pak Cep. Dan nah ini juga nih ada ketika lelah ini jadi warning sign. Nah itu mungkin maksudnya bahwa depresi ini tuh bukan hal yang muncul tiba-tiba gitu, tapi ya akumulasi dari luka yang nggak beres, tekanan hidup, kehilangan, trauma, dan perasaan sendirian. Nah itu tadi udah kita itu kan itu tadi ada kata akumulasi. Nah akumulasi itu dari tumpukan yang nggak beres lah ibaratnya gitu. Dan ya itu tadi akhirnya berlarut-larut, berhari-hari, sampai mungkin dalam rentan waktu yang lama, dan akhirnya menjadi bom waktu gitu. Waktu untuk kita sendiri juga. Itu ada sangkutannya ya berarti sama podcast kita kemarin banget ya. Ya kayak di episode sebelumnya. Iya ya, jadi masih ada benangnya lah gitu menuju ke situ. Baik gitu sih. Ya. Nah ini kita
kita, jadi si depresi ini tuh bukan hal yang secara tiba-tiba kerasain gitu. Makanya kita ini harus nyari pertolongan lah. Mungkin yang sesimpelnya kayak yang tadi disampaikan juga, buat sama orang terdekat, ataupun juga ya, nah jadi ingat gue episode kemarin, membuat satu karya, ataupun juga nah ini nulis di kertas, sebanyak mungkin. Iya, salah satunya kayak gitu. Ya, ada sedikit kemiripan mungkin ya Pak Cep. Ya, ada. Masalahnya kalau ya emang bener sih, kalau apa ya, konsep dasarnya sih menurut aku, tahapan orang itu menuju ke depresi itu dari jenuh juga sih. Jenuh akhirnya lelah. Kan tadi bener kan, depresi itu bukan lemah tapi lelah. Ya, gitu lelah, kan. betul. Jadi mau se kuat apapun mental seseorang, kalau dihadapkan sesuatu yang bisa membuat dia lelah dalam kurun waktu lama, jadi dia itu mengalami kelelahan setiap harinya, dimana mungkin kegiatannya itu aja, ketika ada masalah tidak mampu terpecahkan, dan akhirnya mungkin si meledaknya itu ya mungkin bisa jadi depresi. Dan tidak dalam waktu yang tidak dalam waktu yang kita duga-duga lah. Rasanya gitu. Ya itu tergantung dari ini juga sih, ketahanan mental kita, kekuatan mental kita lah gitu, dalam menghadapi masalah itu gitu. Makanya kan sebenarnya kalau dalam kalau aku harus nyangkutin ke agama, kalau dari agama Islam itu kan semua permasalahan itu ada solusinya gitu ya. Tinggal kitanya mau enggak untuk bersabar untuk menunggu atau mendapatkan solusi yang terbaik gitu. Dan ya makanya itu kan Allah itu nggak akan menguji seseorang yang melampaui batasnya gitu. Itu tuh kalau di dalam Al-Quran itu udah pasti kayak gitu. Jadi tinggal ke kitanya mau menerima enggak gitu. Kalau kitanya denial terus ya susah. Mungkin kalau di agama lain, kalau ada yang POV ya tentang agama di luar Islam, mungkin bisa aja sih di kolom komentar gitu, bisa aja. Ya kali aja ada perspektif lain, lalu kita ambil dari sisi kemanusiaannya gitu, kita ambil apakah ada kesamaan atau misalkan ada variasi yang lain gitu ya dari apa yang barusan aku omongin gitu ya. Ya by the way itu mah ya kotretan aja sih sebenarnya, pikiran abstrak aku langsung mengarah ke situ gitu. Ya setuju Pak Cep. Dan ya kebanyakan orang ini nggak sadar kadang-kadang Pak Cep, kalau dirinya sendiri ini emang lagi ada trouble lah dari segi mentalnya gitu. Makanya itu, nah dulu sempet sih mikirnya kayak gini Pak Cep, kayaknya ini bakal bisa terselesaikan dengan sendiri. Bisa ya, terkadang mungkin kayak gitu, tapi kebanyakan memang kita ini butuh juga orang untuk sharing kayak gitu. Ibaratnya apa support sistemnya lah gitu ya. Ya memang sih. Aku waktu pas minggu kemarin tuh ada training. Trainingnya itu di tempat kerjaku. Waktu itu direktur aku tuh bilang katanya, waktu pas training masalah problem solving. Nah, pokoknya pasti ada kaitannya dengan tema kita kali ini. Jadi sebenarnya itu basic daripada pemikiran manusia. Ini semua manusia ya. Mereka itu punya pemikiran untuk otak itu sebenarnya udah dibuat untuk memecahkan masalahnya dengan sendirinya. Jadi otomatis begitu kita nemu masalah, contoh atap bolong gara-gara kucing misalkan, kita lagi tidur tiba-tiba gerusuk jebol, kucingnya jatuh nih ke bawah misalkan, kita itu dengan sendirinya otomatis otak tuh langsung berpikir
oh ini berarti harus dibenerin, Ya. harus tutup. Caranya apa caranya seperti apa, itu otak kita tuh langsung nyusun dengan sendirinya. Otomatis. Jadi Ya. otak kita itu emang dibuat sama Tuhan tuh dengan apa sih, dengan otomatis. Caranya itu apa ya, ada rasa keinginan untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Makanya itu gitu, apa yang tadi kata kamu itu ada benernya juga. Kalau apa sih, nanti juga solusi bakal dapat sendirinya, itu karena emang buah dari pemikiran kita juga. Cuman untuk perbedaannya mungkin di masalah waktu aja sih. Ke timingnya Pak Cep ya. Betul, kembali lagi ke timing gitu. Dan kesiapan kita juga untuk menerima itu. Nah itu dia, makanya kalau ada masalah sih mungkin sebisa mungkin kita menerima aja, menerima dulu lah gitu. Jangan sampai menolak, karena kalau kita menerima dengan nanti lama-kelamaan kita bakal friendly lah ibaratnya dengan masalahnya itulah. Udah terbiasa gitu. Ya terbiasa dengan friendly, akhirnya kita menimbulkan perasaan kayak ya udah happy gitu ya. Dengan sendirinya masalah itu tuh bakal kita temuin si solusinya gitu. Otomatis. Ya samalah dengan kaitannya mungkin sama depresi ini. Jadi bagaimana sih manusia itu enggak biar enggak sampai ke tahap depresi, yaitu dengan caranya ya hal-hal yang mungkin teman-teman di sini mungkin senangnya punya kesenangan apa atau punya hobi apa, ya udah luangin dulu aja ke situ, salurin karena balik lagi itu tadi kan tadi aku bilang untuk mencapai ke depresi itu kan pasti ada tahapan awalnya dulu. Tahapan awalnya mungkin bisa dibilang jenuh itu tadi, capek, akhirnya jenuh. Nah dari situ, hal-hal itu tuh yang sebenarnya kita cegah duluan sebelum mencapai ke depresi. Biasanya kalau udah depresi itu agak susah juga obatinnya. Dan nggak bisa instan juga. Dan nggak bisa instan, nggak bisa secepat mungkin. Nah ini tapi ada juga nih yang lebih bahayanya Pak Cep. Apa itu? Terkadang bukan cuman mohon maaf misalkan untuk orang yang biasa-biasa aja dan juga public figure misalkan. Dia pasti nemu di mana ada kepenatan di dalam otaknya, sehingga dia ini karena ingin cepat-cepat beres nih permasalahannya, dia ngambil cara yang salah dengan cara ya mungkin salah satunya mengkonsumsi gadget terlarang, kayak gitu-gitu. Oke sih itu ya. Ya itu. Ini Padahal setiap podcast dia sama Habib. Kurang apa coba? Tapi ya it's okay lah, mungkin itu bentuk daripada apa ya, kesenangannya dia gitu. Walaupun itu tidak dibenarkan, tapi ya namanya manusia kan punya hak ya gitu, punya hak gitu. Ya walaupun apa yang dilakukannya memang salah di mata hukum dan agama gitu. Jadi ya cukup apa sih namanya itu, prihatin aja sih gitu. Betul. Kasihan sama Habib Jafar. Iya. Beliau juga ini di story waktu itu kan. Iya. Tobat cepat sembuh gitu kan. Mungkin gimana nih lagi? Iya betul. Kan? Iya. Kita mau masuk bulan Ramadan juga gitu kan. Iya itu sih. Tapi apa namanya? Dari sana aku sempat mikirnya kayak gini sih Pak Cep. Gimana? Padahal dia udah enak. Maksudnya ya dari segi ekonominya bagus. Terus banyak dikenal orang juga, dan lain sebagainya. Dulu terus terang sempat terinfluence lah dengan dia ini. Terinfluence. Cuman nah mulai sekarang nih ya, tapi yang bikin aku gak nyangka tuh kok dia emang suka kayak gitu dulunya, dari dulu. Jadi memang pas pertama kali band itu dibentuk juga dari awalnya dia ini melakukan hal tersebut untuk meminimalisir pikiran dari penontonnya, karena waktu dulu tuh sering banget dihujat Pak Cep. Oh iya benar. Paham, gue tahu. Wajib gitu macam. Nah, kayak nggak tahu aja. Iya gitu maksudnya. Nah, dia ini mungkin sikapnya lebih ke flamboyan. Tapi untuk ketertarikan ya dia cewek lah gitu ya. Normal lah gitu ya. Dari sisi dia normal, tapi ya mungkin dari cara dia menghadapi masalahnya ini yang caranya salah. Kayak gitu. Jadi aja tersandung kasus. Ya, dan anaknya ya kasihan, ya pasti kasihan. Pasti dihujat anaknya. Nah, itu takutnya kayak gitu. Jadi ya makanya itu kan yang kita apa sih? Ya kita itu ya memang tahapan depresi itu ibaratnya
tingkat lelah yang benar-benar tinggi lah gitu. Mhm. Nah makanya itu sebisa mungkin begitu kita merasakan sedikit lelah, Ya. istirahatlah, jangan memaksakan kegiatannya. Oke. Bahkan aku pun kayak gitu. Contoh, shift malam itu aku pun bekerja gitu di shift malam. Ya dimana notabene malam hari itu kan dipakai orang untuk istirahat harusnya. Tapi kan di perusahaan aku kan ada si pagi dan malamnya. Ya udah kan namanya tuntutan profesi ya gitu. Jadi memang ada jam-jam rawannya juga, jam-jam rawan ngantuk atau capek gitu. Tapi untungnya gitu ya, mungkin supervisor aku tuh selalu ngasih tahu kalau misalkan ada kelelahan atau apa, kasih info. Setelah kasih info silahkan kalian mau istirahat dengan cara apa gitu. Kalau emang mau tidur mungkin dikasih waktu. Tapi kalau misalkan mau menghulang dulu ya ngehulang tarik misalkan gitu ya, ya itu nggak masalah, sok aja selagi ada di tempatnya, di tempat kerja silahkan. Ya, dan gitu. Ya itu nggak, sebenarnya sih nggak keganggu juga pasti. Enggak. Ya, justru itu yang penting loh. Justru itu yang penting karena ya itu tadi nggak penatan, stres. Nah terus ngomong-ngomong soal depresi, dulu ini pernah apa namanya nyepelein soal ke diri sendiri bahkan ntar juga ini mah bakal berlalu gitu ya. Tapi karena seringnya aku menyangkal, semakin lama menyangkal semakin itu tuh jadi kerasa apa ya, kepikiran terus. Jadi yang tadinya emang pengen skip doang ya malah jadi aduh anjir dalam lagi karena ya, trigger dengan salah satu hal. Kayaknya belum dapat solusi yang pas mungkin ya. Karena itu ya salah satunya ya. Ya itu timelinenya sebelum cerita ke teman-teman nih. Ya maka dari itu kenapa ternyata kalau udah sharing ke siapapun, ke orang yang dipercaya, ini bisa ngeringanin banget aja. Iya. Meringankan banget gitu. Walaupun mungkin solusinya belum dapat, tapi sekiranya kita cuman ngobrol lah gitu. Iya. Gitu, bahkan aku pun sebenarnya ada nih apa sih, teman dekatku ini tuh dia kan dia mengajar nih, apa ya, profesinya. Lalu dihadapkan dengan murid yang mungkin dia itu agak dibilang badung mungkin ya, bisa dibilang badung. Tapi sebenarnya itu tuh karena emang orang tuanya sendiri gitu. Jadi jauh dengan orang tuanya, akhirnya dia kurang kasih sayang atau apa. Jadi mungkin dia kalau menurut aku kayaknya dia ada di tahap sebelum depresi kayaknya. Ya, sebelum kesana. Dia melakukan hal-hal negatif di sekolahannya, lalu akhirnya ini dengar info terbarunya itu dia ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Gitu. Dan teman aku ini sebenarnya lagi menghadapi permasalahan ini gitu, sekarang ini tuh. Dan ya mungkin lagi mencoba gitu, mencoba untuk ibaratnya itu mencoba untuk menyelesaikan masalahnya ini. Tapi teman aku ini tuh berharap anak didiknya ini nggak sampai dikeluarin. Gitu. Ya itu makan. Tapi kalau dipikir runtut ceritanya itu ya basically-nya anak ini tuh jauh dari orang tuanya. Jauh dalam artian tuh maksudnya nggak serumah. Jadi ibunya ini katanya bekerja di daerah mana gitu ya, jauh dari daerahnya dia. Merantau lah mungkin gitu. Ayahnya udah lama nggak ada, kalau nggak salah itu udah meninggal gitu ya, kalau nggak salah gitu. Dan akhirnya si anaknya ini dia ini dititipkan kepada uaknya kalau nggak salah ya. Uaknya mungkin kakak dari ibunya lah gitu. Dan ya kamu tahu sendiri biasanya kan kalau ya sorry to say, kalau anak yang mungkin kekurangan kehangatan atau keharmonisan dari orang tuanya langsung, apalagi mungkin cara didik daripada uaknya itu nggak selembut kasih sayangnya orang tua, bisa jadi kan. Nah mungkin di situ jadi faktor pemicu dia melakukan hal-hal yang negatif itu. Ini sebenarnya ini juga perlu menjadi perhatian khusus juga, karena menurut aku
ini tuh mumpung orang ini tuh belum sampai ke tahapan depresi banget. Ya, jangan Kalau lupa udah ya, kalau udah ke tahapan depresi ini, anak ini bisa melakukan hal-hal yang di luar nurul. Ya, Entah mungkin, sorry ya, entah mungkin dia menjahati dirinya sendiri, jahat kepada orang lain, Ya. ataupun dia menjadi atlet pejalan kaki. Itu Ya, dia. Sorry ya, di sini aku ngomongnya pakai Ya. atlet pejalan kaki karena kalau Ya. DGJ itu terlalu gimana gitu ya. Mm-mm. Menurut aku ya. Iya, Jadi apa ya, aku Ya. bilang aja atlet pejalan kaki. Iya, iya. Ya bisa Nah. jadi kayak gitu, Hmm. gitu. Iya sih. Jadi Yang makanya aku tuh ini nih sekarang ini aku sering ngobrol nih sama temen gue nih. Sering ngobrol, entah bertukar pemikiran gitu ya, entah bertukar solusi atau apa. Karena dia sendiri yang touch langsung kepada si anak didiknya. Gitu. Dia sendiri yang menjadi wali kelas di tempat itu ya. Atau apa sih? Dia menjadi wali kelas dia sendiri gitu. Menjadi anaknya ini gitu. Ya, ya. Gitu. Ya, ya. Agak sedikit sulit sih Pak Cep kalau udah kayak Iya sih benar. Mungkin yang sebelumnya belum nggak ngerokok nih. Terus tiba-tiba kayak gitu, pasti itu ada masalah yang besar Pak. Ya, bahkan fun fact-nya gini ya. Waknya ini kalau misalkan dipanggil sama apa ya? Dipanggil sama guru, misalnya disuruh ke sekolah. Itu bahasanya agak kasar, agak ngotot juga buat marahin si anaknya ini. Ya aku nggak tahu ya, mungkin di rumahnya bisa lebih dari itu. Waduh. Dan bahaya kalau ditinggal berdua doang tuh. Betul. Sedang jaga. Jadi ya mungkin kayaknya waknya ini tuh mungkin greget juga, akumulasi daripada kelelahan waknya ini dalam mendidik si anaknya ini. Akhirnya waknya ini mungkin diajak juga mungkin kayaknya mau ke tahap depresi juga loh kayaknya ya. Karena emang si waknya ini tuh kayak ini anak nggak bisa dikasih tahu gitu, atau bandel atau apa gitu. Tapi cara si waknya ini tuh menggunakan otot dan kasar gitu dalam ini. Verbal ya, dan verbal gitu. Tapi begitu pas udah nyampe sekolah ternyata ketahuan juga sama teman gue ini bahwa si uanya juga cara mendidik si anaknya si anak daripada adiknya ini, adik si uanya ini tuh caranya emang cukup kasar juga. Bahkan mungkin kata-kata anjing goblok kayak gitu ada juga gitu. Se-ekstrim itu. Ya, okay. Jadi teman aku ini sebagai guru ini langsung berspekulasi, oh kayaknya di rumah seperti ini juga. Tapi ya ini dalam satu sesi, dalam satu waktu pernah ketika si anak ini tuh bolos dari pelajarannya, dari pelajaran temanku ini. Begitu kedapatan ternyata di kantin, lalu dipanggil lah gitu ya. Nah teman aku tuh nyoba menghadapi dia tapi dengan cara yang lembut. Ternyata mau ngomong, berarti mau terbuka. Tapi berbanding terbalik ketika uanya yang nanya gitu. Jadi dia punya reaksi tersendiri ya kalau uanya ini. Ya mungkin ya karena itu penyebabnya gitu. Karena kalau kita kalut atau apa gitu, itu juga bisa menjadi faktornya. Salah satu faktornya dari pikiran juga. Terus yang kedua mungkin dari beban kerja kita nggak sebanding dengan pemasukan makan kita. Jadi misalkan bergizi. Ya kita makan misalkan sekali dalam sehari misalkan. Tapi kita kerja bisa 12 jam. Wah, nggak imbang. Nggak berimbang. Nah, itu juga bisa menjadi faktornya. Yang ketiga yaitu tadi kita makan tapi mungkin angka kecukupan gizi yang paling besarnya mungkin ada di nasi, tapi lauk pauknya itu misalkan ya kayak cireng, gorengan, kan itu kan nilai gizinya mungkin sedikit lah gitu. Sedikit dan mungkin nggak mencukupi nilai gizi kita juga gitu. Nah itu juga menjadi faktornya. Salah satunya Pak Cep ya. Ya memang faktor penunjang bahwa aku juga dulu bisa dibilang berat badan aku tuh dulu waktu pas di Batam tuh kecil, 50 berapa gitu. Sekarang aku 68 hampir 70. Tapi aku dibarengin sama hey halo. Oh ini ada Mas kami. Jadi habis
Jadi dengan pola makan aku rubah, pola istirahat juga aku rubah, dan mungkin aku sekarang ditambahin dengan aktivitas olahraga yang bisa kebilang setiap hari, tapi dalam satu harinya aku cuman olahraga 2 jam paling lama. Ya. Olahraga yang nge-gym lah kecil-kecil gitu. Dan alhamdulillah dengan apa sih ya, aku coba beli kayak vitamin suplemen buat apa ya, penambah gizi aku lah gitu. Ya alhamdulillah sih dalam waktu sekian bulan udah ada perubahan yang signifikan. Berarti bisa dibilang drastis tuh, Pak Cep? Drastis juga karena taruhlah dulu aku masuk ke perusahaan ini awalnya ya dengan membawa apa ya, ibaratnya tuh berat badan aku yang ada di Batam itu 50 kilo. Aku datang ke perusahaan yang sekarang aku masih 50 kilo awalnya. Setelah progresan aku sekarang, ada teman aku yang bilang, kamu sekarang jadi gede badan. Oh, justru dari orang lain dulu nih. Iya, yang menilai. Padahal aku sendiri tuh kayak, ya aku mungkin ngelihatnya sedikit-sedikit mah ada gitu. Tapi aku cuma ngeliat, ya ada sih sedikit mah gitu. Ada deh sedikit. Tapi teman aku tuh menilai aku tuh berubahnya tuh drastis. Ya, cepat. Makanya langsung dipegang, wah, jujur gede, wah gini, ada gitu, gede, wah gede, ada kayak gitu, sampai kayak gitunya. Lalu akhirnya banyak teman-teman yang meminta saran. Ya, termasuk aku nih sekarang. Ya, minta saran ya termasuk kamu lah gitu. Ya intinya itu aja. Pola istirahat dijaga, pola makan juga dijaga. Kalau bisa meluangkan waktu dengan olahraga ya, why not? Lakuin aja, walaupun cuman kasaran cuman di rumah lah gitu, workout kecil-kecilan di rumah ya nggak masalah. Karena waktu pas di Batam juga kenapa aku sampai menyusut gitu, karena itu bener-bener ada di tahapan stres juga. Nah, berarti bisa ada kaitannya nih sama kayaknya stres sama depresi tipis ya. Benar. Walaupun mungkin ya tipis lah gitu, tapi konsepnya berbeda. Ya. Dalam artian mungkin levelnya bisa dibilang stres itu adalah salah satu anak tangganya gitu untuk mencapai depresi. Menurut aku ya, stres itu. Mungkin aku dulu ada di level stres, udah nyampe di level stres, makanya badan aku menyusut. Pola makan aku berantakan, istirahat aku berantakan. Bayangin. Aku biasanya kalau pulang kerja, cari sampingan lain, narik ojol lah dulu waktu pas di Batam. Setelah itu biasanya ya pasti kan waktu untuk aku makan itu jadi terabaikan juga. Ya. Mungkin dalam satu hari itu paling banyak aku makan cuma 2 kali. Pagi dan malam doang. Dan aku juga nggak tahu apakah angka kecukupan gizinya itu dapat. Bisa jadi enggak. Ya, belum tentu terpenuhi. Nah, that's why yang harusnya aku istirahat, aku dipakai main game. Karena aku tadi dalam artian apa ya? Aku tuh pengen menghilangkan refreshing, menghilangkan stresnya itu. Akhirnya aku main game. Dimana main gamenya itu salah juga waktunya. Over. Bayangin dari Isya sampai subuh aku main Mobile Legend sama anak-anak di sana. Ya, itu nggak dijeda tuh? Iya, dijedanya paling cuma sekitar beberapa menit doang. Udah gitu, ayo main lagi gitu. Nyampe adzan subuh. Itu kejadiannya kalau aku lagi libur kerja. Kebetulan libur kerja aku dulu 3 hari. Dari seminggu 3 hari. Ya, 6 hari kerja, 3 harinya libur. Biasanya liburan itu tuh aku pakai buat main game. Karena nggak ada hiburan lain lagi Pak di sana, daripada aku ke bawah sekaba-kaba ibaratnya mah. Dan di sana banyak kayak Holy Wings, kayak tempat-tempat dugem banyak gitu. Ya begitulah, jadi cara buat mengekspresikan stresnya aku lagi. Tapi itu caranya salah. Waktu pas di Batam itu aku akuin caranya emang salah. Makanya berat badan aku nyusut, tiap aku cuti ke sini dinangisin terus sama orang tua. Kenapa? Ya ngeliat aku kayak orang yang gak terurus kayak gitu. Berarti lebih ke postur. Iya, orang tua aku tuh notisnya gitu. Kalau mungkin orang tua aku tuh gini, kalau aku senang ya pasti berat badannya naik dong. Mungkin kayaknya nggak hanya orang tua aku aja sih. Kayaknya orang tua yang lain juga berpikir kayak gitu.
karena itu pertanda umum lah. Sering ngelamun, iya dulu. Ngelamunnya itu bukan ngelamun yang cuma-cuma, enggak. Aku cuma lagi mikirin gimana caranya aku menyambung hidup dari awal gajian sampai nanti aku gajian lagi. Cara nge-manage keuangan seperti apa. Terus begitu aku dihadapkan dengan suatu permasalahan, ya teman-teman di sini udah tahu ya, di podcast sebelumnya aku pernah bercerita tentang masalah terbesar aku waktu pas aku di perantauan. Itu tuh membuat aku benar-benar wah, mungkin kalau aku nggak deket sama Ustadz mungkin lah gitu dengan kalau aku nggak deket sama agama, mungkin aku di sana udah jadi atlet pejalan kaki. Oke teman-teman, dikarenakan kita udah masuk ke durasi ya tentu durasi. Nah kita mungkin kalau dari episode ini kita simpulkan bahwa ya emang depresi itu bukan karena soal akumulasi permasalahan yang ada gitu, tapi bisa juga dengan karena lelahnya kita misalkan menjalani suatu rutinitas yang berulang gitu sampai akhirnya jenuh ya kayak gitu mungkin teman-teman. Jadi ya semoga dengan apa yang kita sampaikan sekarang bisa menambah referensi berpikir kamu terkait dengan hal ini gitu. Thank you banyak nih ke teman-teman yang udah nonton channel ini sampai sekarang, dan juga jangan lupa nih si Tanpa Naskah ini ada di format yang lain. Tepatnya di Spotify, dan tambahan juga ada kita ada di Spotify yang podcast yang bernama Diksi. Podcast apa tuh? Nah ini podcast ini cocok buat malam Jumat. Gitu sih teman-teman. Jadi ya buat kamu yang bosan dengan format podcast yang di YouTube, mampir ke Spotify yang di Tanpa Naskah dan juga si Diksi itu sendiri. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya yang bisa kita sampaikan di episode kali ini. Sekian dari kami, dan izin pamit dari aku Tarman, dari saya Asep Toge. Kembali lagi di kesempatan yang akan datang ya, dan pastinya pantengin aja channel ini. Gitu aja deh. Ya teman-teman, sekian dari kami. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang selanjutnya. See you next time, man.